Halo semuanya, perkenalkan saya Saskia Jelita Sibuya, NIM 2316150004 dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang protein. Nah, apa sih itu protein? Protein adalah biomolekul kompleks panjang asam amino yang saling terikat melalui ikatan peptida. Rantai tersebut kemudian terlipat menjadi struktur tertentu sehingga membentuk konfigurasi tiga dimensi yang khas. Nah, bentuk tiga dimensi protein ini sangat menentukan fungsi biologisnya, sehingga sedikit berubah pada urutan atau lipatan dan dapat mempengaruhi kerja protein secara signifikan. Protein merupakan komponen penting dalam tubuh manusia karena berperan dalam hampir semua proses biologis, seperti metabolisme, pertumbuhan, komunikasi, komposisi sel, transportasi molekul, hingga pertahanan tubuh. Nah, lalu kita akan membahas tingkat struktur protein. Protein memiliki 4 tingkatan struktur utama yang semakin lama semakin. Yang pertama ada struktur primer, merupakan urutan linear asam amino dalam suatu polipeptida. Nah, struktur primer ini menentukan identitas dan sifat protein karena urutannya akan mempengaruhi bagaimana rantai tersebut melipat dan berinteraksi. Yang kedua ada struktur sekunder. Nah, struktur sekunder ini terbentuk karena interaksi antara atom-atom pada tulang punggung atau backbone polipeptida. Nah, struktur ini itu meliputi alpha helix yang membentuk spiral teratur. Lalu lembaran beta atau sheet lipatan seperti lembaran. Nah, kedua bentuk ini memberikan stabilitas awal pada protein. Selanjutnya ada struktur tersier. Nah, pada level ini menggambarkan bentuk tiga dimensi keseluruhan dari satu rantai polipeptida. Lipatan tersebut akibat interaksi, ada ikatan hidrogen, ada ikatan hidrofobik, dan ikatan ionik, serta jembatan di sulfida. Nah, struktur tersier ini menentukan fungsi spesifik protein seperti aktivitas enzim untuk. Nah, selanjutnya struktur kuartener. Nah, struktur ini muncul pada saat dan kita bisa menyebutkannya subunit bergabung dan bekerja sama. Contoh paling terkenal adalah hemoglobin yang terdiri dari 4 subunit yang fungsi membawa oksigen. Fungsi penting dalam tubuh, protein memiliki beberapa fungsi vital. Yang pertama ada enzim. Enzim itu berfungsi untuk protein yang mempercepat reaksi kimia atau tanpa enzim reaksi metabolisme berlangsung sangat lama atau lambat. Nah, yang kedua itu ada bukan struktural. Menyusun bagian seperti kulit, tulang, rambut, dan jaringan ikat. Contohnya kolagen jaringan. Yang ketiga ada transport. Mengangkut molekul penting, contohnya hemoglobin itu mengangkut oksigen. Yang keempat ada komunikasi sel, protein bertindak seperti hormon, reseptor, atau sinyal antar sel. Nah, misalnya insulin yang mengatur gula darah. Selanjutnya ada pertahanan tubuh. Protein seperti antibodi membantu melawan patogen atau melindungi tubuh dari penyakit. Nah, selanjutnya ada pergerakan. Aktin
dan miosin itu pada otot memungkinkan tubuh untuk Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pemurnian protein atau protein purification. Nah, untuk mempelajari protein, ilmuwan harus memisahkan dari komponen sel lain. Tahapan utamanya itu ada pertama, lisis sel yang menghancurkan sel melalui metode mekanik kimia atau enzimatik agar protein dapat keluar dari sitoplasma. Yang kedua ada klarifikasi yang menghilangkan fragmen sel yang tidak diperlukan melalui sensi atau filtrasi. Selanjutnya ada konsentrasi protein, mengumpulkan protein target dengan metode pengumuman presiptasi atau ultrafiltrasi. Nah, yang selanjutnya ada kromatografi yang berguna untuk teknik ini, teknik utama untuk memisahkan protein. Ada jenis-jenisnya. Yang pertama, kromatografi filtrasi gel atau berdasarkan ukuran. Ada fotogram ion exchange itu berdasarkan muatan, dan ada berdasarkan afinitasi atau ikatan khusus. Teknik-teknik ini yang membantu mendapatkan protein yang benar-benar murni. Selanjutnya ada analisis protein. Nah, setelah protein dimurnikan, dilakukan pemeriksaan atau uji kemurnian. Nah, uji kemurnian SDS atau PAGE yaitu metode pemisahan berdasarkan ukuran yang menampilkan pola pita pada gel. Nah, itu uji aktivitas. Mengetes apakah protein terutama enzim itu mampu menjalankan fungsinya seperti reaksi katalitik. Nah, yang ketiga itu ada uji struktur. Untuk melihat bentuk 3 dimensi protein digunakan teknologi kristalografi atau sinar X. Nah, analisis ini sangat penting karena struktur menentukan fungsi. Selanjutnya, sumber protein dari makanan. Itu ada sumber dari hewani. Yang pertama ada daging sapi, ada daging seperti sapi, ayam, kambing, dan lain-lain. Lalu ada telur, ada ikan, dan seafood. Nah, selanjutnya itu protein hewani itu umumnya memiliki asam amino lengkap sehingga disebut protein berkualitas tinggi. Selanjutnya ada protein sumber nabati seperti kedelai, olahan tahu tempe, kacang-kacangan, melengkapi kebutuhan asam amino. Jadi kesimpulan untuk kali ini, protein adalah molekul panjang atau molekul penting yang mengatur hampir seluruh aktivitas biologis di dalam tubuh dengan struktur yang bertingkat mulai dari primer hingga kuartener, dan protein ini menjalankan fungsi vital seperti katalis reaksi, transport molekul, komunikasi sel, Ini analisis protein ini menjadi kunci penting untuk memahami bagaimana protein bekerja baik untuk riset kesehatan, industri pangan, maupun teknologi. Sekian dari penjelasan kita melalui materi protein ini. Terima kasih.